Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masuk ke bab keempat, yaitu tentang virtual machine pada VMware. Di sini ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu membuat VM pada VMware. Yang kedua, Zoom di VMware. Yang ketiga, clone virtual machine. Yang keempat, snapshot virtual machine. Yang kelima, export import virtual machine. Kita masuk ke materi pertama, yaitu membuat VM pada VMware. Ini kita langsung saja buka VMware-nya. Nah, untuk membuat VM baru, kita klik saja create a new virtual machine. Di sini kita pilih yang tipikal, lalu kita next. Kemudian kita pilih installer DSC image file. Di sini teman-teman bisa klik browse saja dan pilih file Ubuntu-nya. Kita klik open, lalu kita next saja. Di sini kita diminta memasukkan namanya terserah kalian saja. Di sini sebagai contohnya saya akan menamainya dengan nama saya sendiri. Dan untuk passwordnya, di sini teman-teman pilih yang gampang saja agar mudah diingat. Kita bisa klik next. Untuk virtual machine, namanya saya ganti ke Ubuntu saja. Lalu kita klik next. Di sini kita bisa mengatur dari hard disknya. Saya ganti ke 10 GB saja. Lalu kita klik next lagi. Lalu kita klik finish. Ketika kita klik finish, nanti otomatis VMware akan start Ubuntu-nya. Jadi di sini sudah di start otomatis ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Di sini kita sudah masuk ke proses instalasinya. Nah, untuk proses instalasi Ubuntu itu sama persis dengan yang sudah kita bahas pada saat install Ubuntu di VirtualBox. Selanjutnya kita masuk ke materi Zoom di VMware. Kita langsung saja buka VMware-nya. Nah, ini saya sudah berhasil install Ubuntu di VMware. Misal di VirtualBox teman-teman mau nge-zoom tampilan ini, teman-teman menggunakan split mode ya. Nah, kalau di VMware caranya seperti ini. Kita bisa klik view, pilih yang straight push, lalu klik yang keep aspect ratio straight. Kemudian nanti teman-teman bisa zoom seperti ini. Nah, nanti ketika zoom akan besar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi clone virtual machine. Clone yaitu kita bisa menggandakan VM kita menjadi berapapun yang kita mau. Contohnya, misal kita mau punya 4 virtual machine Ubuntu server. Daripada harus install 4 kali, lebih baik kita menginstal sekali saja. Kemudian nanti kita bisa cloning. Nah, kita langsung saja buka VMware-nya. Nah, teman-teman bisa men-shutdown terlebih dahulu Ubuntu-nya. Untuk cloning, teman-teman bisa coba klik kanan di tulisan Ubuntu. Lalu pilih yang manage. Nah, di sini kalian pilih yang clone. Kita bisa next. Kita pilih yang the current state, lalu kita next. Di sini kita pilih yang create a full clone. Kita next lagi, lalu kita klik finish. Dia akan melakukan cloning. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa melakukan cloning. Kita coba power on Ubuntu clone ini ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Nah, perhatikan di sini kita sudah bisa masuk ke Ubuntu clone, di mana Ubuntu ini adalah hasil cloningan dari Ubuntu tadi. Selanjutnya kita masuk ke materi snapshot virtual machine. Snapshot yaitu nanti kita bisa menandai status suatu VM. Kemudian ketika nanti ada perubahan, kita bisa kembali ke status sebelumnya. Misalkan sekarang ada server yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita ingin melakukan perubahan pada server tersebut. Tapi kita takut nanti ketika melakukan perubahan, nanti servernya malah error. Jadi sebelum melakukan perubahan, kita bisa tandai dulu statusnya. Kemudian nanti ketika melakukan perubahan dan ada error, kita bisa kembali status sebelumnya dengan sangat mudah. Kita buka VMware terlebih dahulu. Kita bisa power on terlebih dahulu, lalu kita login. Nah, di sini kita sudah bisa login ya teman-teman. Kita langsung saja ketikkan clear, lalu ketik ls.
Nah, perhatikan di sini masih kosong. Sekarang kita akan tandai status ini. Kita akan coba shutdown terlebih dahulu. Kemudian di Ubuntu Clone-nya kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang snapshot. Nah, di sini kalian klik yang text snapshot. Untuk namanya saya akan kasih default VM. Lalu kita klik text snapshot. Nah, ini sudah selesai. Kalau kita mau lihat snapshotnya, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih yang snapshot. Nah, di sini kalian bisa pilih yang snapshot manager. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa kita punya default VM, di mana default VM ini adalah snapshot yang baru saja kita buat tadi. Kita bisa close. Nah, kemudian kita coba nyalakan Ubuntu-nya. Kita bisa ketik clear, lalu kita ls. Nah, perhatikan di sini tetap kosong ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan beberapa konfigurasi dengan ketik touch a.txt, b.txt, c.txt, dan d.txt. Kita enter. Lalu kita ketik ls. Perhatikan sekarang kita sudah punya file a.txt, b.txt, c.txt, dan d.txt. Nah, jadi sekarang kita sudah punya contoh konfigurasi ya di sini. Anggap saja ini error dan kita ingin kembali ke status sebelumnya. Jadi status sebelum kita membuat file a.txt, b.txt, c.txt, dan d.txt, kita bisa shutdown. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, kemudian pilih yang snapshot. Kita pilih yang reverse to snapshot default, atau yang satu pada snapshot manager, yaitu default Ubuntu. Kita bisa klik. Di sini ada pertanyaan, dengan merestore snapshot ini nanti status yang sekarang itu akan hilang. Kemudian ada pertanyaan, apakah kita ingin merestore ke default VM? Kita bisa klik yes. Nah, di sini kita bisa power on lagi. Nah, kita ketik clear, lalu ls. Perhatikan file-file tadi sudah hilang karena kita sudah kembali ke posisi snapshot default VM, yaitu posisi dimana sebelum dibuat file A sampai di txt. Selanjutnya kita masuk ke materi export import virtual machine. Langsung saja kita buka VMware-nya. Kita akan export yang Ubuntu. Kalian bisa klik file lalu pilih yang export to OVF. Nah, di sini kita bisa pilih di mana kita mau menyimpan hasil ekspornya. Lalu bisa save. Nah, kita tunggu saja karena dia akan mengekspor. Ini ekspornya sudah selesai. Kita bisa cek di file explorer. Kita bisa lihat di sini ada Ubuntu-nya. Nah, kalau VMware itu hasil ekspornya tidak hanya satu file, beda dengan VirtualBox. Kalau VirtualBox kan cuma satu ya teman-teman. Nah, kalau mau import kita bisa klik kanan, lalu pilih yang Open With. Nah, kalian bisa pilih yang VMware. Nah, di sini namanya saya akan kasih Ubuntu import. Kita bisa klik import. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk proses importnya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kita coba buka Ubuntu importnya. Perhatikan di sini kita bisa masuk ke Ubuntu-nya. Artinya di sini kita sudah berhasil ekspor dan import VM.